Tahu nggak sih, sebenarnya penolakan dari customer itu aja deh bahasanya. Nah, di video kali ini aku mau sedikit menjelaskan nih teman-teman seputar kamus-kamus penolakan. Jadi tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, seperti janji aku sebelumnya, jadi video kali ini aku bakalan lanjut membahas tentang penolakan-penolakan gitu. Yang kemarin kita udah bahas tentang cara menghadapi penolakan. Sekarang waktunya gimana sih cara kita menjawab, atau kalau di Oriflame sendiri disebutnya dengan kamus penolakan. Karena ternyata teman-teman, penolakan yang kita dapatkan dari customer tuh pasti itu aja. Jadi kita punya sanggahan atau kita punya sesuatu yang bisa kita tanggapi dari penolakan tersebut. Oke? Nah, kamus penolakan yang pertama yaitu Oriflame mahal. Ya nggak sih? Mungkin teman-teman sering menemukan ada customer yang menolak dengan berkata kalau produk Oriflame itu mahal. Nah, gimana sih tanggapan yang sebaiknya kita berikan kepada customer saat ada yang menolak dagangan kita gitu. Nah, teman-teman boleh loh bilang ke customernya kalau ternyata produk-produk di Oriflame nggak semuanya mahal kok gitu. Karena range harga di Oriflame sendiri itu beragam, dari yang murah sampai yang harganya tinggi atau mahal gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa customer menolak dengan harga mahal, teman-teman bisa langsung menawarkan produk-produk Oriflame. Ada yang di bawah 50.000, ada yang di bawah 100.000. Jadi beragam sekali ya harga-harga produk-produk Oriflame itu. Nah, terus kenapa nih si customer bilang kalau Oriflame itu mahal? Berarti mereka punya yang namanya pembanding kan teman-teman. Nah, yang harus kita tahu ini, mereka membandingkan Oriflame, produk-produk Oriflame dengan produk apa dulu. Produk Oriflame sendiri berasal dari luar teman-teman, produk impor. Jadi ya kita juga coba bandingkan dengan produk-produk impor lainnya yang pada mahal-mahal. Nah, kalau mereka atau kita bisa mengedukasi customer kita untuk membandingkan produk Oriflame dengan produk impor lainnya, jelas produk Oriflame itu sangat-sangat terjangkau harganya. Nah, oke, untuk kamus penolakan yang kedua yaitu nggak suka make up. Nah, mungkin teman-teman juga ada punya customer yang menolak dengan perkataan seperti itu. Nah, yang harus teman-teman tanggapi adalah bahwa produk-produk Oriflame nggak melulu soal make up loh. Produk Oriflame ini banyak jenisnya, ada 800 produk lebih dan terdiri dari 6 kategori teman-teman. Jadi kalau misalkan customer teman-teman kurang suka dengan make up, kita bisa menawarkan dengan produk dari kategori lain seperti hair and personal care. Terus juga teman-teman bisa menawarkan fragrance atau parfum Oriflame, atau juga bisa dengan skincare, bahkan dengan aksesoris dan juga nutrition gitu teman-teman. Jadi banyak sekali ya pilihan opsi untuk kita menjual produk-produk Oriflame karena yang produk Oriflame yang sangat beragam gitu. Nah teman-teman, untuk kamus penolakan yang ketiga, mungkin teman-teman sering mendengar penolakan yang mengatakan lagi nggak punya duit. Nah, bagaimana sih caranya kita menghadapi atau menanggapi perkataan penolakan seperti itu teman-teman? Nah, teman-teman bisa juga loh kembali seperti ke poin yang pertama gitu. Teman-teman harus tahu dulu nih berapa kemampuan si pembeli kita nih. Jadi kalau misalkan ternyata mereka memang nggak punya duit, kita bisa menawarkan produk-produk yang murah-murah gitu di Oriflame. Nah, terus juga teman-teman, kalau teman-teman menawarkannya ternyata akhir bulan, jadi dia mungkin bilang gak punya duitnya karena akhir bulan. Nah, teman-teman bisa mencatat nama si pembeli dan kita bisa follow up lagi nih. Kira-kira nawarin dia bagusnya itu kapan, saat misalkan dia gajian atau lain sebagainya, pas lagi punya duit intinya gitu. Nah, terus juga teman-teman bisa loh menanggapi dengan cara mengajak dia untuk bergabung ke Oriflame. Oh, kamu gak punya duit ya? Nah, gabung aja ke Oriflame. Dengan kamu join di Oriflame, malah bakalan bisa dapat punya duit gitu. Oke teman-teman, untuk kamus penolakan yang keempat, mungkin teman-teman mendengar penolakan,
nggak cocok sama produknya. Nah, cara menghadapi atau menanggapi perkataan penolakan seperti ini, teman-teman harus tanya dulu nih, sebelumnya dia pernah beli atau pakai produk apa sehingga dia nggak cocok sama produknya gitu. Barangkali dia mendapatkan rekomendasi yang kurang tepat gitu. Jadi misalkan dia beli skincare, tapi ternyata skincare-nya itu kurang tepat untuk kulitnya dia. Nah, kita bisa menawarkan lagi skincare yang bakalan kita rekomendasikan dan juga tepat untuk permasalahan dia. Atau mungkin dia kurang cocok sama parfum-parfumnya. Nah, kita juga bisa menggali atau mencari tahu dulu wangi seperti apa sih yang customer kita suka, sehingga kita bisa lebih merekomendasikan wewangian yang memang tipe atau satu selera dengan customer kita gitu. Nah teman-teman, untuk kamus penolakan jualan yang kelima, itu mungkin teman-teman juga mendengar, kemarin baru beli produknya dan masih ada barangnya. Nah, kita bisa menanggapinya dengan kita cari tahu dulu nih produk apa yang sebelumnya customer kita itu beli gitu. Misalkan kemarin mereka baru beli parfum gitu dan masih ada saat kita menawarkan parfum. Nah, kalau gitu kita bisa menawarkan produk yang lain. Oh, kalau gitu ada juga nih produk body cream atau juga sabun, shampoo yang lagi promo bulan ini. Yuk beli, mumpung lagi promo banget gitu. Jadi kita bisa menawarkan atau mengalihkan produk yang kita tawarkan ke produk yang lain gitu. Yang tadinya kita nawarin parfum gitu, ternyata dia baru beli, kita bisa menawarkan produk-produk yang lain. Nah teman-teman, untuk kamus penolakan jualan yang terakhir, mungkin yang paling sering sih ya ini, karena misalkan kalau cara jualannya di Oriflame itu lebih baik kita nawarinnya itu satu-satu, karena kalau kita cuma promosi atau update-update status aja itu namanya pengumuman gitu. Tapi kalau yang namanya jualan itu ya kita mau untuk menawarkan orang satu persatu. Dan kebanyakan dari orang-orang yang kita tawarin itu responnya itu adalah titik, nggak ada respon sama sekali teman-teman. Jadi kadang chat kita diabaikan atau cuma di read aja gitu kan. Nah itu pasti teman-teman juga sering mendapatkan respon seperti itu. Nah gimana sih cara kita menghadapi respon seperti itu saat kita berjualan? Nah teman-teman, cara menghadapinya yaitu dengan kita mau memfollow up lagi gitu. Jadi kita bisa menuliskan nama-nama orang yang belum kasih respon atas penawaran kita, dan nanti misalkan nih satu hari selanjutnya, besoknya atau lusa kita follow up lagi, kita tanya lagi. Dan kalau udah 3 kali kita follow up ternyata customer kita itu nggak ada respon sama sekali, ya udah berarti tandanya kita harus move on, menawarkan orang lain lagi gitu. Karena ternyata banyak kok orang yang bisa kita tawarkan produk-produk Oriflame, dan memang niatnya kita mau memberikan solusi atas permasalahan customer kita dengan melalui produk-produk Oriflame gitu. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian sharing dari aku tentang kamus penolakan jualan yang ini juga sering kali aku alamin, dan ini juga based on apa yang aku dapatkan dari upline aku seputar kamus-kamus penolakan gitu. Tinggal teman-teman mau praktekinnya aja saat menerima penolakan itu. Oke, nah jangan lupa kirim like kalau teman-teman suka sama video aku, dan jangan lupa subscribe karena setelah ini bakalan ada video tentang kamus penolakan saat teman-teman mau mengajak bergabung orang ke Oriflame gitu. Dan juga teman-teman boleh kasih aku ide seputar Oriflame yang kira-kira teman-teman pengen aku untuk bahas di video-video selanjutnya. Boleh komen di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.